متجلي ارحم ذولي يا متعالي أصل الحالي يا متجلي ارحم ذولي يا متعالي أصل الحالي. Beliau mendapatkan curahan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sifatkan di dalam Al-Qur'an, "Inna sanulqi ilaika qawlan tsaqila." Kami akan turunkan kepada engkau wahai Muhammad satu perkataan yang sangat berat. Jadi diriwayatkan oleh seorang sahabat Zaid bin Harithah, satu waktu saya duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak sengaja lutut saya dempet dengan lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat wajah beliau ternyata beliau berkeringat di musim dingin. Pertanda beliau akan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika wahyu itu turun, saya rasakan lutut saya seakan-akan hampir pecah.
La ilaha illallah. Bagaimana dirasakan oleh tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Rambut itu adalah bagian daripada tubuh beliau. Rambut yang tadi kita lihat hidup dan ada di setiap momentumnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang barang sebagian itu memiliki hukum daripada keseluruhannya. Para ulama memiliki kaidah, kalau ada sebagian daripada sesuatu, maka hukumnya sama dengan sesuatu tersebut. Apabila kita mendapati ada sampul Al-Quran tergeletak, maka tidak boleh kita sebut tanpa hukum. Hukum daripada sampul Al-Quran sama dengan Al-Qurannya. Hukum daripada rambutnya Nabi Muhammad SAW wajib kita agungkan, sebagaimana kita wajib mengagungkan baginda. Allahumma shalli wa barik alaihi wa alihi. Dan begitulah para sahabat Nabi. Al-Imam Muslim meriwayatkan daripada sahabat Anas bin Malik bahwa satu waktu kata Anas bin Malik, Rasulullah itu bersyukur. Ketika Rasulullah bersyukur, ashabuhu hawahu, sahabat sudah mengelilingi Nabi Muhammad SAW. Wama waqa sya'ratan minhu, dan tidaklah terjatuh satu helai rambut kecuali ada tangan yang akan menadahnya. Maka Rasulullah SAW selesai bersyukur, beliau perintahkan, bagikan rambut ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Ada yang membawa satu helai, ada yang membawa 3 helai, ada yang membawa 5 helai, masing-masing daripada mereka sebagai satu generasi terbaik bertabaruk dengan rambutnya Nabi Muhammad. Seorang istri Nabi, Sayyidah Ummu Salamah, beliau seorang yang menyimpan bagian rambut Nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh para ulama, ketika orang-orang di kota Madinah mereka merasakan sakit atau apapun, mereka akan datang ke rumah Ummu Salamah. Mereka akan bawa semangkuk air. Mereka minta, wahai Ummu Salamah, tolong celurkan rambut Nabi Muhammad yang bersama engkau di dalam ayat ini, agar kami bisa bertabaruk dan mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah mereka para sahabat Nabi. Rasulullah bagi mereka adalah segala-galanya. Kalau mereka punya permasalahan agama, mereka kembali kepada Nabi Muhammad. Mereka punya permasalahan keluarga, kembali kepada Nabi Muhammad. Permasalahan ekonomi, kembali kepada Muhammad. Bahkan sahabat sakit perut, mereka kembali kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberkahan luar biasa. Apabila malam hari ini tadi masing-masing dari kita bertabaruk dengan rambut tersebut, yang bahkan diriwayatkan Imam Qatadah, seorang ulama dari kalangan tabi'in, murid daripada Imam Hasan Al-Basri. Al-Imam Qatadah, seorang ulama dari abad ke-7, beliau pernah mengatakan, apabila mau ditukar misi dunia dengan sehelai rambut Nabi Muhammad, aku akan tetap memilih sehelai rambutnya Nabi Muhammad. Dan mungkin tidak semua orang mendapatkan keberkahan tersebut. Malam hari ini Allah muliakan kita, Allah berikan keberkahan kepada kita, kita masing-masing bisa bertabaruk dengan rambut mulia, rambutnya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang juga diriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, putra daripada Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya bapaknya itu Imam Ahmad bin Hanbal, beliau punya 3 helai daripada rambutnya Nabi Muhammad SAW. Kata Abdullah, seringkali saya perhatikan ayah saya itu kalau sudah masuk waktu malam hari, beliau ambil 1 helai rambut, beliau taruh di mata kanannya, helai yang lain beliau taruh di mata kirinya, helai yang lain beliau cucur rambut tersebut. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau bertabaruk dengan rambutnya Nabi Muhammad SAW. Yang sebelum beliau meninggal, beliau berwasiat, apabila aku tinggal nanti, letakkan 1 helai di mata kananku, letakkan 1 helai di mata kiriku, letakkan 1 helai di mulutku, masukkan ke dalam papan, kuburkan aku bersama rambutnya Nabi Muhammad SAW. Juga seorang sahabat, Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik memegang 1 helai dari rambut Nabi Muhammad. Sebelum beliau wafat, beliau berwasiat, nanti kalau aku wafat, letakkan rambut ini di bawah lidahku dan kuburkan aku bersamamu. Dan itulah kelakuan daripada sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya heran kalau hari ini ada orang-orang yang anti daripada tabaruk, ada orang yang enggan daripada tabaruk, ada orang yang lebih parah lagi menganggap rambut Nabi sebagai rambut yang biasa. La ilaha illallah. Rasulullah adalah manusia yang paling mulia. Rambut beliau adalah bagian daripada tubuh yang paling mulia dan wajib untuk kita muliakan. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup, bertabaruk kepada ashabus shalihin, peninggalan daripada orang saleh, ternyata Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang seseorang yang bernama Musa As-Samin. Ketika Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel menyeberang dari Mesir dan menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, ada satu orang daripada kaumnya Nabi Musa yang dapat melihat malaikat.
Pada normalnya manusia tidak bisa melihat bangsa malaikat. Tapi ini satu orang yang bernama Musa As-Samiri, beliau dapat melihat malaikat. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya bahwa Musa As-Samiri basurtu bima lam yabsuru bihi. Aku melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Aku lihat ketika Nabi Musa membelah lautan, malaikat Jibril turun dengan kudanya, kemudian memimpin rombongan tersebut. Maka setelah aku lihat malaikat Jibril, wa aqadtu min atharir rasul, aku ambil bekas pijakan kudanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril naik kudanya menginjak tanah itu diambil oleh Musa As-Samiri. Ketika nanti pada saat Nabi Musa sedang berkhawat menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Musa As-Samiri membuat satu buah patung dari emas, dia lemparkan jejak kaki daripada kuda malaikat Jibril ke dalam patung tersebut. Ternyata patung itu bisa bersuara, dia fitnah Bani Israel, dia mengatakan inilah Tuhannya Musa, ini yang sebenar-benarnya Tuhan yang disembah oleh Musa. Maka ramai-ramai Bani Israel sujud kepada patung tersebut. Ada satu pelajaran menarik yang disimpulkan oleh para ulama. Kata mereka, apabila bekas pijakan kuda daripada malaikat Jibril dapat menghidupkan satu benda yang tadinya benda mati, bagaimana logika kita? Satu bagian tubuh, bukan benda yang eksternal, bukan benda yang terpisah, satu bagian daripada tubuh makhluk termulia yang lebih mulia daripada malaikat Jibril menurut kesepakatan seluruh ulama. Satu bagian daripada makhluk yang paling mulia, rambutnya Nabi Muhammad SAW. Ketika kita bertabaruk dengannya, tidak akan bisa menghidupkan hati kita yang mati, tidak akan bisa menghidupkan keluarga kita yang tidak harmonis, tidak akan bisa menghidupkan rezeki kita yang tidak lancar. Apabila diyakini dengan betul-betul, maka keberkahan daripada Nabi Muhammad SAW akan Allah limpah-limpahkan ke dalam kehidupan kita. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sekian yang saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tausiah yang singkat, padat dan menggetarkan hati. Mudah-mudahan sebagai tikar atau sejadah daripada tabaruk yang telah kita lakukan tadi atas rambut yang suci, rambut yang mulia dari Nabi Muhammad SAW dan tuanku Tuan Syarifah bin Bilal. Saya pernah mengatakan tuanku, dalam itu tuanku. Yang lain mengaku silakan, tapi dia memang tuanku. Jika aku manggil namanya, dia menolongku dimanapun. Itu nama kunci pas namanya. Jika dalam keadaan kecelakaan dimanapun, teriak namanya, Allah langsung menolong kita dengan nama tersebut. Itu pengalaman kami keluarga, itu berpuluh-puluh kali pengalamannya dengan nama tersebut. Insya Allah jika kita memanggil namanya dengan nama yang besar itu, berteriak, apalagi berteriak nama Muhammad SAW. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua tadi mendapatkan kemuliaan tersebut. Dan kepada Syekh Rizal dan keluarga sahabat dan sebagainya yang pada hari ini, saya atas nama semua jamaah di sini mengucapkan syukur yang tak terhingga. Terima kasih yang sangat banyak. Kami mendapat kemuliaan, mendapat kesempatan untuk menjalani dua helai rambut yang mulia. Mudah-mudahan lain waktu kita masih berkesempatan, dengan kesempatan yang lain-lain untuk menjalaninya. Mungkin di sini, mungkin di mana, Allah. Nanti kita akan mengkabarkan insyaallah. Saya mendengar bahwa dari sini akan ada sebuah acara lagi, ada kelompok yang besar lagi menunggu atas sebuah helai rambut tersebut, helai rambut mulia ini. Jadi saya persilahkan kalau memang harus bergerak. Bismillah.